Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ja'a bidinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih senantiasa dilimpahi oleh Allah rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih istiqomah untuk melaksanakan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baru saja kita melaksanakan sholat maghrib, dan itu kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan nikmat Allah yang demikian ini kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik yang diturunkan oleh Allah kepada kita sekalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surat Al-Maidah insyaallah Allah berfirman, qala Allahu hadza yauma yanfa'u siddiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul adzim. Insyaallah dalam surat Al-Maidah ayat 116 Allah berfirman, Allah hadza yaumu yanfa'u syadiqina sidquhum. Hari ini, hari kiamat, bermanfaat kesungguhan seseorang yang sungguh terhadap kesungguhannya. Jadi di saat kiamat itu, yang di ayat lain dikatakan oleh Allah, latus alunna yauma idzin anin naim, akan aku tanyakan sungguh saat itu atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka di sini Allah memberikan keterangan kepada kita. Di saat kita ditanya oleh Allah tentang nikmat kehidupan kita, tentang nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah, maka Allah berfirman, hari ini sangat bermanfaat kesungguhan daripada orang-orang yang berbuat sungguh. Kesungguhan orang-orang yang berbuat kebenaran. Karena saat itu tidak ada satupun yang ditutup, yang tertutup bagi Allah. Semua terbuka. Bahkan di dalam surat Kahfi mereka berkata, kitab apa ini yang tidak meninggalkan sedikit pun daripada amalan-amalan kita. Maka bagi orang yang telah melaksanakan aturan Allah, yang senantiasa hidupnya melaksanakan konsep di dalam surat Al-An'am, fabidzalika umirtu wa ana minal muslim,
setiap perkelakuan mereka, setiap perbuatan kita ketika ditanya oleh Allah, kenapa Anda melaksanakannya demikian? Fabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena demikianlah saya diperintahkan. Bahkan di dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan sekali-sekali kamu melaksanakan sesuatu yang belum tahu ilmunya. Maka yang utama adalah kita mengkaji dulu, melihat dulu. Ketika kita melaksanakan sesuatu, kita melihat dasar hukum daripada muamalah kita. Maka itu dari jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka nilai kebenaran itulah yang harus kita perhatikan. Maka seperti diajarkan oleh Rasulullah, dalam setiap pagi maupun siang, sore, Rasulullah mengajarkan ma min abdin muslimin yaquluna khina subhi salasan wa khina yamshi salasan. Apa yang harus diucapkan? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Illa kana haqqan 'ala Allah. Siapa yang mengucapkan 3 hal ini setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali, maka Rasulullah mengatakan haqqan 'ala Allah. Allah wajib ayyardahu yaumal qiyamah. Seperti kita ketahui jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah doa. Dan konsep doa di dalam Islam seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti syari ibadah. Jadi jangan berkata, yuk doa itu hanya sekedar demikianlah saya diperintahkan doa saja. Enggak. Tapi doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu menjadi inti syari daripada perbuatan kita. Makanya saya gabungkan ayat ini dengan surat Al-Maidah tadi. Hada yaumu yang fa'u shadiqina syidquhum. Saat kiamat inilah, saat kiamat kita menghadap kepada Allah inilah, Allah menunjukkan kesungguhan kita. Kalau kita tiap pagi, tiap sore mengatakan raditu billahi rabban, saya ridho, saya senang, saya rela Allah menjadi Rabb saya, Allah menjadi pengatur saya. Inilah mukhul kita. Inilah inti syari hati kita. Maka orang yang mengatakan bahwa raditu billahi rabban, saya ikhlas, ridho, diatur oleh Allah, jangan menjadi orang yang pendusta. Jangan hanya orang yang ridho diatur oleh Allah fil lisan. Makanya seorang yang muslim itu adalah antara lisannya muwafiq, lurus dengan hatinya, dan antara hatinya lurus dengan perbuatannya. Maka itu Rasulullah mengatakan di sini, ya, diriwayatkan oleh Nasa'i. Padahal kalau saya lihat dari semua hadis-hadis, semuanya menyampaikan hal yang sama. Kalau di dalam Sahih Muslim,
Diriwayatkan oleh paman Rasulullah, Abbas bin Abu Thalib. Yang lainnya sama, semuanya dengan perawi-perawi yang sahih. Maka hadis ini adalah sebuah hadis yang sikot kuat. Ya. Jadi maaf. Jadi Rasulullah mengatakan tidak ada manfaat lain orang-orang yang berkata raditu billahi rabban, saya ridho diatur oleh Allah, wabil islami dinan, saya ridho Islam sebagai agama saya, wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan, saya ridho Muhammad Rasulullah sebagai nabi dan rasul. Maka inilah yang harus menjadikan dasar muamalah kita, dasar amalan kita. Kalau kita sudah mengakui raditu billahi rabban, saya ridho diatur oleh Allah, artinya kita tidak akan melaksanakan sesuatu yang bukan aturan Allah. Maka untuk menelaah perbuatan kita apa sudah sesuai dengan rububiyah Allah, aturan Allah, kita tolok ukurkan, kita sejajarkan perbuatan kita dengan aturan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita baru saja melaksanakan sholat berjamaah. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya? Kalau hanya kita melaksanakan sungkan ide masjid, itu bukan ridho itu. Tapi kalau kita yakin bahwa ini adalah kewajiban saya untuk taat kepada Allah, bagaimana aturannya? Dalam salah satu hadisnya Rasulullah mengatakan, man sami'a nida falam yu'ta fala sholata lahu illa biudrin. Siapa yang mendengarkan suara azan, kemudian orang itu tidak melaksanakan azan itu, sholat bersama dengan muadzin itu, Rasulullah mengatakan fala sholata lahu, tidak saya anggap sholat orang itu, illa biudrin, kecuali dengan udzur yang syar'iyah, udzur yang dibolehkan oleh Rasul. Apa itu? Nah, banyak rububiyah, aturan-aturan daripada Rasulullah sebagai nabi yang kita, sebagai uswatun hasanah kita, yang bisa memberikan kelonggaran untuk tidak bersolat berjamaah. Yang pertama apa? Ketika hujan dan muadzin membuat undang-undang as-sholatu firrihal, sholat di rumah masing-masing, baru itu dibolehkan. Kalau tidak, maka tetap wajib bagi kita untuk datang itu. Dan untuk tidak memberatkannya, maka muadzin harus memberi kelapangan kepada jamaah yang di rumah, as-sholatu fil buyut atau as-sholatu firrihal. Nah, jadi disinilah luar biasanya, walaupun Allah mengatakan ya raditu billahi rabban, saya ridho ikhlas, tapi ada hal-hal yang dibolehkan karena suatu keadaan. Cuma yang dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah dalam hadis tersebut mengatakan, kalau kita melaksanakan
keridoan, kerelaan kita diatur oleh Allah, maka Rasulullah mengatakan kana haqqan 'ala Allah. Siapa yang melaksanakan 3 hal tadi, mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulan, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka wajib bagi Allah untuk mencintai orang itu di hari kiamat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disitulah nanti baru kelihatan apa yang saya sampaikan di dalam surat Al-Maidah itu, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Saat itulah manusia tahu pentingnya kesungguhan itu. Pentingnya kesungguhan di dalam pelaksanaan ridho kepada Allah itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apalagi kalau kita gabungkan ayat ini dengan surat Hijr ayat yang ke-40, di mana iblis mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat 39-nya, iblis berkata pada Allah, ya Allah, karena Engkau telah membuat aku bersalah, la ughwiyannahum, merasa Allah yang menyalahkan iblis. Padahal kalau kita lihat, Allah memberikan perintah untuk sujud kepada iblis, pada manusia, tapi iblis tidak mau. Jadi bukan Allah membuat iblis itu salah, tapi Allah hanya memerintahkan untuk isjudu kepada Adam. Tapi merasa bahwa iblis itu sombong, merasa lebih tua, merasa lebih pintar, merasa lebih mulia daripada manusia, maka bukan melihat siapa yang memerintahkan, tapi melihat apa yang diperintahkan. Dan hebatnya lagi, iblis merasa bahwa dia yang baik. Karena Engkau menganggap aku salah, ya Allah. Nah, ini sifat orang-orang yang kanjingan iblis. Kalau diarahkan, kalau dikasih kebenaran yang benar, merasa bahwa dia disalahkan. Nah, padahal untuk menentukan salah dan tidak, itu hanya satu. Al-haqqu qulil haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad, yang benar itu yang dari Tuhanmu. Orang lain mengatakan salah, tidak masalah. Tapi asal kita tahu betul apa yang kita laksanakan adalah sesuai dengan perintah Allah. Sehingga kita punya pertanggungan jawab di hadapan Allah. Kenapa Anda demikian? Karena fabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saya diperintahkan demikian dan saya orang yang menyerah, orang yang pasrah kepada Allah. Maka itu yang saya lakukan. Beres sudah. Hanya itu yang kita perlukan. Makanya sebelum kita melaksanakan muamalah apapun bentuknya, yang harus kita pelajari adalah ilmunya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu menetepi sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya.
Maka inilah pentingnya kita mengkaji itu. Kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Minimal untuk memperbaiki amalan kita. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah pentingnya. Jangan sampai kita melaksanakan muamalah, perbuatan, hanya sekedar ya, demikianlah yang saya tahu dari bapak-bapak saya. Dalam surat Al-Baqarah 170. Ketika Allah berfirman, ittabi'u, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Maka jawab mereka, bal nattabi'u ma'alfaina alai abana. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, saya hanya melaksanakan apa yang saya tempuh, kebiasaan-kebiasaan dari bapak saya. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, disinilah pentingnya kita punya ilmu. Disinilah pentingnya kita harus belajar. Al ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum kita beramal. Kembali kepada ayat Hijr, ayat yang ke-39. Jadi merasa dia disalahkan oleh Allah, padahal dia salah. Fabima huwaitani, karena engkau telah menganggap aku salah ya Allah. Hebat enggak? Allah yang Rabbul Alamin, Allah yang la ilaha illahu, tidak ada ilah yang saya ikuti aturannya kecuali dia. Dan dia, Allah, memerintahkan untuk sujud, tidak mau sujud. Padahal iblis tahu bahwa Allah itu ada ilahnya. Tapi ketika menyinggung kepada dirinya, menyinggung pada harga dirinya, disuruh sujud kepada Adam, maka iblis mengatakan, ya, dengan sombongnya, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Dia diciptakan dari tin, sementara saya diciptakan dari nar. Kesombongan karena bentuk wujud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka inilah sebuah pelajaran yang utama bagi kita. Bahwa ketika itu sudah perintah Allah, bukan kita melihat bagaimana itu perintahnya, apa itu perintahnya. Yang penting kalau yakin bahwa itu berdasarkan perintah Allah, yakin bahwa itu adalah perintah daripada Rasulnya, maka satu ucapan kita, sami'na wa ta'ana. Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amron ayyakulu lahum ayyakuna lahumul khiyara. Surat Al-Ahzab. Tidak mungkin bagi orang yang beriman ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah hukum akan membuat pilihan yang lain. Tidak mungkin. Kalau sudah tahu itu adalah aturan Allah dan Rasul, maka demikianlah yang dia laksanakan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan di dalam surat Hijr ayat yang 40, ayat yang ke-40-nya. Iblis sendiri mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, yang tidak bisa saya enggokkan, saya belokkan dari aturanmu itu hanyalah orang-orang yang mukhlas. Mukhlas itu adalah orang-orang yang murni. Murni mengikuti aturan Allah.
Tidak dipikir, tidak usah dipikir lagi. Kalau itu yakin bahwa itu perintah Allah, syaratnya hanya satu, sami'na wa ta'na. Demikianlah saya diperintahkan dan demikianlah saya taat. Makanya Allah dalam lanjutan ayat ini mengatakan, qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah menjawab pernyataan iblis itu. Orang-orang yang mukhlis, yang murni mengikuti aturanmu siapa? Orang-orang yang mengikuti sirat Allah. Makanya Allah mengatakan hadza siratun alayya mustaqim. Al-Quran ini, ad-din ini adalah satu-satunya jalanku yang lurus. Makanya di dalam ayat yang 42, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku. Seperti apa yang saya sampaikan sering, al ibadah wa muttaba. Ibadah itu muttaba, manut. Makanya di sini Allah mengatakan inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku yang muttaba kepada aku, yang manut kepada aku, laisa laka alaihim sultan. Tidak ada jalan bagimu untuk menggoda orang-orang yang mustaqim. Kenapa demikian? Karena konsep hidup kita adalah raditu billahi robban. Saya ridho diatur oleh Allah. Ini saja kalau kita pegang, Masya Allah, iblis sendiri tidak akan bisa menggoda kita. Iblis sendiri tidak akan bisa menggoda kita. Walaupun toh itu sekedar sunnah. Maaf, dalam tanda kutip saya katakan sekedar sunnah. Karena sering kita menganggap bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang boleh kita laksanakan. Dan ketika kita tinggalkan tidak apa-apa. Ini yang perlu dikoreksi. Koreksinya bagaimana? Kita melihat seperti apa saya sampaikan di dalam surat Kahfi ayat 29 tadi. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Nilai kebenaran itu dari Rabbmu. Apa betul sunnah yang merupakan perbuatan daripada Rasulullah, merupakan hukum-hukum dari Rasulullah, kalau kita laksanakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa? Maaf kata, kita lihat di dalam surat Hasyr insyaallah ayat yang ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apapun yang diberikan oleh Rasul fakhudh. Khud itu mengambil dengan tegas, mengambil dengan sungguh-sungguh. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Rasul, apapun yang diberikan oleh Rasul, fakhud, ambil. Wa manahakum fantahu. Dan apa yang dicegah oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka jauh itu. Sesuai dengan ayat yang lain, atiullaha wa atiur rasul. Manut kepada Allah dan manut kepada Rasul. Dan manut itu tidak pilih-pilih. Ketika Rasul melarang, ya demikianlah saya dilarang. Jangan coba main-main di sini. Kalau memang kita nggak mau, nggak mampu, ya ada solusi yang lain. Kita istighfar. Tapi untuk melihat kesungguhan kita untuk menjauhi larangan Allah, ini yang penting, yang dilihat oleh Allah. Bukan sembrono, alah gak apa-apa, mek sunai. Bahaya banget itu. Sehingga sering kita melihat orang-orang
yang melaksanakan ibadah-ibadah hanya sekedar sunnah. Padahal jelas bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasul fakhudhu. Ambil itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekali lagi kita kembali kepada surat Hijr ayat yang ke-41 tadi. Hadza siratun alayya mustaqiman. Hadza, agama ini adalah jalan, way of life dari aku yang lurus. Saya sampaikan mustaqimah itu dari kata koma, ada sin dan tak di situ, artinya senantiasa lurus, tidak bisa disalahkan. Dari hukum apapun tidak bisa disalahkan, karena memang itulah yang dikehendaki oleh Allah. Apalagi dengan ikrar kita, dengan ikrar kalimat tauhid kita, la ilaha illallah. Tidak ada yang saya ikuti aturannya. La ilaha. Tidak ada yang saya ikuti aturannya. Illallah. Hanya Allah. Maka kalau itu sudah aturan Allah, sudah ada dasar yang kokoh dari Allah, hanya satu ucapan kita. Sami'na wa ata'na. Apalagi saya terangkan tadi di dalam surat Hasyr ayat 7. Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum fantahu. Maka nggak ada alternatif bagi kita. Kalau kita memang tahu bahwa itu aturan Allah, itu aturan Rasulullah, maka fabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa hikmah, apa manfaat daripada kepatuhan kepada Allah ini, kepatuhan pada Rasulullah ini? Dalam surat At-Taubah tadi, surat Al-Maidah tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang sudah meletakkan keimanannya hanya mengikuti aturan Allah itu, maka radhiyallahu an, Allah ridho, senang kepada mereka. Waradu'an, dan mereka, kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah juga senang dengan aturan Allah. Subhanallah. Inilah imbal balik yang luar biasa. Kalau kita ini cinta kepada Allah, maka Allah pun cinta kepada kita. Dan itu bisa kita rasakan. Maaf kata, kalau kita terbiasa ketika mendengar suara adzan, maka kita bergegas untuk mendatangi mushola itu, mendatangi suara adzan itu. Karena nggak ada ceritanya orang-orang yang beriman ketika mendengarkan suara adzan untuk berleha-leha, itu nggak ada. Ya. Saya contohkan di beberapa kali dalam surat Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au. Coba dicari dalam Al-Quran maupun As-Sunnah hadis yang membolehkan kita ketika mendengar suara adzan disuruh leha-leha, disuruh nyantai-nyantai saja. Alah, pokoknya teko gak apa-apa. Carikan saya hadisnya. Nggak kita ketemukan. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ciri daripada orang munafik itu adalah qamu ila sholati qamu kusala. Malah ciri bukan orang iman, ciri orang munafik adalah ketika dia mendatangi suara adzan, ketika melaksanakan sholat kusala.
Beda kan? Sa'ya itu adalah berjalan dengan kemampuan seadanya, sekuatnya. Itu sa'ya. Makanya ada di dalam rukun haji maupun umroh, ada namanya sa'i. Sa'i itu adalah berjalan keras, berjalan cepat, bukan nyantai. Nah, maka orang yang beriman itu ketika memenuhi panggilan Allah, dia bersa'ya. Dan luar biasanya Rasulullah memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Jumat. Orang yang datang di shaf awal, maka dia akan mendapatkan badanah, onta berwarna merah yang sangat mahal sekali. Badanah. Sementara orang yang datang terakhir, ini bukan ketika khotib sudah berdiri ya, terakhir, maka dia mendapatkan telur. Dan ketika khotib telah berdiri di mimbar, maka malaikat sudah menutup buku absensinya. Artinya apa? Dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan hikmah daripada sholat Jumat. Karena absensinya sudah ditutup. Coba bayangkan, senantiasa kita sholat Jumat, tapi absensinya kita tidak ada. Nah, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sia-sia. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah sebuah tolok ukur kita. Benarkah kita ridho, ikhlas, senang diatur oleh Allah? Kalau kita memang ridho, ikhlas, senang diatur oleh Allah, maka kita laksanakan aturan itu dengan konsep fabidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena waktu sudah masuk sholat Isya, maka kita akhiri pertemuan kita dengan menutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.